CE 9. Nah di situ checklistnya ada 7 ya kalau nggak salah. Linknya disebutkan. Kita mulai dari HB0 dulu ya. HB0 itu dia sudah kemasan, jadi plastik gitu. Sini kita nggak ada contohnya soalnya. Ini plastik, kamu tinggal sobek di situ. Nah, fungsinya apa HB0? Mencegah penyakit hepatitis ya. Jadi nanti terus prosedurnya kamu menjelaskan lokasinya ya. Biasanya kan ini pada bayi baru lahir ya, dimana orang tua kadang masih diobservasi seperti itu. Kadang ada yang menyuntikkan HB0 itu sebelum pulang, itu ada ya. Jadi kalau waktu ibunya masih dalam masa pemulihan, mungkin memanggil keluarga pasien dulu ya, menjelaskan tujuannya. Kan kadang ada yang nggak pro vaksin ya, kita menginfokan tujuannya kenapa dikasih HB0 itu untuk mencegah penyakit hepatitis, dan ini diberikan hanya 1 kali ya. Maksimalnya kapan diberikan? Hari keberapa? Ada yang tahu? Maksimal pemberian HB0 bayi usia berapa? Belum tahu Bu. Ya, biasanya 24 jam. Maksimal banget itu sampai 7 hari. Jadi kalau bayi yang berat badannya kurang dari 2.500 itu belum boleh dikasih vaksin dulu ya. Jadi biasanya kalau yang misal berat badannya itu 2.400, jadi harapannya 1 minggu itu dia sudah mengalami penambahan berat badan gitu. Jadi kalau yang bayi misal 1.500, 1.900, nah itu dia belum bisa dapat HB0 ya, karena kan harus memenuhi berat minimal terlebih dahulu. Oke. Disuntikkan di mana di checklist? Kanan kiri? kiri sepertiga atas paha. Ini mah nggak usah dibuka. Kan biasanya bayi baru lahir ya. Jadi kamu memegang sini lutut ya. Kan biasanya tiduran, kamu habis melakukan pemeriksaan fisik, terus menginfokan ke keluarganya kan, keadaan bayinya normal, terus ini mau dikasih vaksin HB0 gitu. Terus minta persetujuan, kamu boleh cuci tangan lagi, pakai APD, cuci tangan, terus pakai sarung tangan ya. Oke. Terus baru sebelumnya sih ngecek itu ya, mengecek keadaan vaksinnya sebelum APD apa setelah? Dicek dulu sana. Sebelum ya. Checklist ada nggak? Setelah menggunakan alat pelindung diri, cuci tangan, menggunakan sarung tangan, terus memperhatikan pelayanan. Jadi kemasannya dalam plastik, sudah ada biasanya tempat buat ngobeknya. Kamu sobek, nah bentuknya itu kayak jadi jarum kecil. Satu ini sih berapa ya, segini 2 cm lah. Terus ininya bulat yang buat tempat obatnya. Nah, kan biasanya ada jarak ya antar tutup sama ya, ininya tempat obatnya. Itu kamu dekatkan. Cara mau makainya, kalau nggak didekatkan nanti waktu disuntik obatnya nggak keluar gitu. Jadi didekatkan dulu, habis itu baru kamu buka tutupnya,
diam ya. Diam, baru di lingkarannya tadi dipencet sampai obatnya habis. Itu Habinol. Baru setelah selesai kamu kasih brewok dan diusap aja. Ada pertanyaan? Belum. Hmm? Belum. Kalau misal bayinya udah ditunggu seminggu tapi nggak kunjung 2.500 itu gimana? Itu biasanya nanti tergantung sama dokter anaknya. Gitu. Maksudnya apakah kebijakannya bisa, kan kadang kalau di kolom buku kayak ada yang Enggak. ada. Kalau di sini, yang di sini itu kan dia Habenol itu biasanya kan kurang dari 24 jam ya, maksimal 7 hari. Kalau 7 hari nggak bisa ya nggak, tidak diberikan karena kolomnya habis itu abu-abu. Itu nggak boleh diberikan. Tapi ya kadang tergantung kebijakan dokter anaknya. Kadang ada yang ibaratnya belum memenuhi 2.500 gitu, tapi mungkin kondisi bayinya sehat kayak gitu ya, diberikan ada. Tapi ya ada yang memang enggak, kayak sesuai teori banget gitu. Kemudian di akhir menginfokan ke keluarganya. Kalau disuntikannya sebelum pulang, jadi habis melakukan itu diinfokan, Bu 1 bulan lagi vaksin BCG sama HPV. Jadi kita menjelaskan jadwal berikutnya. Kalau di rumah sakit kan biasanya memang diminta balik lagi di rumah sakit. Tapi kalau semisal orang tua mau balik ke posyandu atau mungkin puskesmas, ya itu ya diperbolehkan, tapi sesuai dengan tanggal yang dikasih sama tempatnya lahir itu. Oke, udah jelas? Selanjutnya BCG. Kalau BCG itu model vaksinnya dia butuh dilarutkan. Jadi ada yang bentuknya serbuk, ada yang cair. Nah yang cair itu kamu ambil semuanya terus dicampurkan di yang diserbuk ya, kemudian baru dikocok. Nah biasanya di puskesmas atau rumah sakit atau mungkin posyandu itu ada jadwalnya tersendiri. Jadi biar 1 vial itu bisa buat beberapa anak gitu. Dosisnya berapa? Yang disuntikan 0,5 cc. 0,05. Berarti dikit banget. 0,05 karena kan IC ya model penyuntikannya. Jadi di lengan kanan apa kiri? Iya, atas di deltoid ya. Jadi kalau yang Habinol tadi dosisnya 0,5, kalau yang BCG itu 0,05. Jadi biasanya yang ambil di sini spuitnya beda sama yang mau disuntikkan. Seperti ini ya. Habis diambil terus ganti yang baru. Jadi mengambilnya karena ganti jarum jadi lebih dari ini 0,05. Paham sampai sini? Terus kalau 0,05 kan cuma segini, disuntikkan di lengan sebelah kanan. Nah modelnya tadi
kita menjelaskan dulu sih. Tadi tujuannya buat mencegah apa? BCG, penyakit ya TBC. Kalau 1 bulan kan biasanya masih di bedong, disiapkan dan lengan ya, ditawarkan ke ibunya, ibu mau digendong atau bayinya diletakkan di tempat tidur ya. Kalau ibunya mau digendong berarti diletakkan yang di sebelah kanan ibunya, ini seperti ini. Nanti tangan ibu memegang tangan bayi di sini ya. Kalau mau di tempat tidur ini tidur ya, kan ini ya. Kalau masih tidur dibangunkan ya, digelitikin atau seperti apa. Nah, habis itu agak miring seperti ini dan didesinfektan dan IC ya, lubang posisi berada di atas, kemudian kan ya, setelah itu diusap aja. Kalau apa ya, penggantian jarum yang dari vial sama enggak sih nanti tergantung sama tempatnya kalian. Ada yang diganti, ada yang enggak. Kalau misal enggak diganti berarti sebelum menyuntikkan ini kamu usap dulu pakai kapas DTT atau kapas alkohol ya. Jadi kayak di desinfektan dulu. Itu untuk BCG. Nah biasanya kalau habis disuntik kan dia nangis, terus ditetes yang OPV gitu. Biasanya 1 rangkaian. Oke. Ada pertanyaan untuk BCG? Belum. Terus OPV ya, OPV dan IPV. Kalau OPV ini dia bentuknya tetes, jadi kalian tinggal membuka karetnya aja, terus diganti sama flakonnya ini ya. Jangan menyentuh ujung karena ini yang akan diteteskan di mulut bayi. Sana Bu. Lihat tidak? Di bawah. Terus untuk mencegah apa? OPV? Poli. Polio ya, diberikan di usia berapa saja? 0 sampai 1, 2, 3, 4 ya, briefing kan bareng sama BCG di 1 bulan gitu. Kalau ada yang BCG nya di usia 2 bulan ya berarti mundur ya, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi intervalnya 4 minggu. Terus diberikan sebanyak 2 tetes ya, 2 tetes, dan dianjurkan setelah diberikan biar nggak muntah, nggak boleh minum susu minimal 15 menit ya. Terus kalau yang lain IPV ya, sekalian di checklist itu. Kalau IPV kan di usia 4 sama 9 bulan ya. IPV 1 4 bulan, IPV 2 itu 9 atau 10 bulan.
sering kosongnya sih kalau stok di lahannya. Seringnya pada dapatnya OPV-nya dibanding IPV. Tapi biasanya bisa dipenuhi setelah itu mungkin tanggal imunisasi nasional, itu kan memenuhi semua imunisasi yang terlewat. Terus diinjeksi di kaki ya, kanan apa kiri kalau di checklist? Nggak ada kan kiri. Nggak ada. Nah, itu kan barengan sama pentabio. Jadi kalau semisal pentabio itu di paha sebelah kanan, berarti IPV-nya yang sebelah kiri. Gitu. Dan itu kadang ini ada yang disuntikkan dalam satu waktu, misal langsung datang, jadi bisa dapat pentabio sama IPV, bisa dikasih rentang 2 minggu. Gitu. Itu tergantung tempatnya. Gitu. Kalau misal 1 kali waktu, berarti masuk di DPT terlebih dahulu atau pentabio, habis itu keluar ganti bayi yang lain. Kalau bayinya sudah agak tenang, baru disuntikkan yang IPV. Jadi satu paha kanan, terus nanti ganti yang paha kiri. Gitu. Ada efeknya nggak Bu? Kalau kan dalam sekali waktu imunisasinya 2 gitu. Efeknya cuma bayinya tuh habis kan ya? Oh, berarti aman. Aman. Ya, Jadi tergantung itu tempatnya. Kalau saya dulu pernah menemui yang 1 kali waktu, pernah ada yang dikasih jeda 2 minggu. Gitu. Jadi 2 minggu lagi suntik IPV bisa. Jadi kalau imunisasi di akhir itu pasti menginfokan jadwal selanjutnya apa, biar orang juga ingat ya. Ada yang menuliskan tanggalnya di kolom imunisasi, ada yang enggak. Oke, ada pertanyaan? OPV, IPV? Dosisnya yang IPV sama-sama 0,5 ya. Jadi biasanya pakainya yang ada yang suntik apa namanya disposable, jadi langsung rusak habis dipakai. Ada yang squidnya seperti ini. Terus IPV, Ibu berarti, iya. jadi kalau dapat OPV juga dapat IPV juga? Atau salah satu aja? Dapat juga. Dapat juga. Kan usianya sih yang barengan kayaknya yang 4 bulan ya. Jadi di 4 bulan itu OPV sama IPV. Terus pentabio, kalau pentabio itu di vial, juga dosisnya 0,5. Terus ini pentabio itu kan dia ada 3 ya, 3 maksudnya 3 buat DPT, HB sama HIV. Jadi untuk mencegah DPT itu apa? Difteri, T-nya apa? Tetanus. Terus P-nya dosis. Terus HB, DPT HB dulu, HB hepatitis B ya. Terus yang HIV itu yang hemophilus influenza yang tipe B. Difteri, tetanus, pertusis, HB-nya hepatitis B. Kemudian yang HIV-nya hemophilus influenza yang tipe B. Dosisnya 0,5, disuntikkan di mana? Sepertiga atas paha kiri bagian bawah.
menyuntikkannya kayak tadi waktu habis ya. Kamu kuncinya adalah memegang di sendi lututnya biar nggak gerak-gerak gitu. Kalau 4 bulan itu kan ya masih tiduran ya, tapi dia udah miring-miring gitu kan. Itu kalau semisal mau minta tolong ibunya untuk memegangkan, jadi digendong di deket gini ya. Terus ibunya memegang di lutut sebelah sini ya, jadi kita tinggal menyuntiknya sini. Boleh di vastus lateralis yang sisi luar, misalnya sisi depan gitu. Yang penting sepertiga atas ya, dan IM. Kalau yang SC itu MR ya kalau nggak salah. Pentabio disuntikkan di bayi usia berapa? Dua, tiga, 4 sama ada booster ya. Boosternya di usia 18 bulan apa? Yang lanjutan apa? Ya yang lanjutan 18 bulan. Kalau yang booster itu biasanya di lengan. Ya, mungkin karena posisinya sudah besar ya, jadi yang disuntikkan yang lengan gitu. Tapi kalau apa waktu pin gitu kan, misal dia terlewat banyak ya, intinya sih IM, jadi bisa di kaki bisa di tangan. Misal kanan kiri sudah ya berarti satunya apa kaki gitu. Jadi kalau pin itu dia bisa dapat 3 vaksin sekaligus gitu, yang terlewat. Terus tentabio, terus PCV. PCV itu untuk pneumokokus ya. Dia untuk usia 2 bulan, terus 3 bulan, sama yang ketiga itu 12 bulan. 2, 3, 12. 2, 3, 12. Untuk mencegah infeksi bakteri pneumococcus ya, yang menyebabkan pneumonia atau dan meningitis. Disuntikkan di mana? PCV? Sepertiga atas paha kiri itu. Paha juga ya. Dosisnya 0,5 juga. Semuanya 0,5 kecuali yang fisik. Terus MR, rotavirus dulu. Rotavirus itu dia tetes. Itu kapan? Ngeprintnya kapan? Tadi pagi. Iya, modelnya. Ini. Oh, ini yang salah. Oh yang salah. Yang tadi pagi barusan tak ganti juga itu. Kan itu dia ganti split kan. Dia modelnya kayak IPV ini. Jadi apa? Tetes, cuman tetesannya sebanyak 5. Itu yang rotavirus untuk mencegah. Berarti ini pakainya nggak pakai fluid ya harusnya? Enggak. Caranya kayak OPV.
di usia 2, 3, 4 bulan. Dan kalau 5 bulan itu ya dia udah nih ya, buka mulutnya kadang susah, jadi ditekan aja di bagian dagunya ya. Kadang ada yang ini apa, agak diginiin pipinya gitu. Tapi kalau bareng sama ICV atau pentabio gitu ya, waktu nangis itu biasanya langsung di tetes 5 gitu. Dan kadang kalau nangis kan dia refleksnya nggak langsung ditelan ya, makanya kadang dibantu agak dibites gini, jadi biar apa dia langsung ambil nafas gitu, refleksnya dia jalan. Dan pada bayi-bayi yang 1 bulan 2 bulan gitu kan, kalau yang OPV itu habis ditetes biar ditelan ya, kadang kita bantu buat dipites, tapi enggak yang pites banget gitu ya sampai hidungnya merah, enggak. Terus rotavirus ya, tetes 5 tetes untuk mencegah penyakit rotavirus. Biasanya yang menyebabkan diare pada bayi, pada anak-anak. Terus ada yang ditanyakan? Terus campak ya. Campak sama kayak BCG tadi, jadi dilarutkan dulu, ada yang serbuk, ada yang pelarutnya. Ini sih 5 cc ya. Itu pelarutnya apa sih Bu isinya? Cairan Bukan aquades tapi bukan, ini memang ada khusus buat sama kayak BCG tadi, memang apa nih, ampul bentuknya. Diambil terus baru disuntikkan di serbuknya, baru diambil satu persatu buat anak-anak gitu. Dan lupa. Kalau jadi habis dilarutkan terus disiupkan di sini. bisa disiapkan sebelumnya nggak Bu? Enggak. Berarti Oh, saat maksudnya itu sebelumnya iya, iya. sebelum itu kan disiapkan dulu, Disiapkan dimasukin dulu semuanya. Jadi Oh. begitu layanan buka, tinggal ambil dari sini. Dan kadang yang menganamnesa sama yang menyuntikkan berbeda. biar bisa siap-siap. Iya. Jadi yang satu kan biasanya nulis apa di buku KIA, terus di buku resep atau yang lain sebagainya. Terus yang eksekusi ya ibaratnya tuh dia langsung ambil. Berarti kalau yang imunisasi buahnya itu udah disiapkan dulu sebelumnya. Mereka Iya. di sekolah-sekolah gitu kan? Oh, Berarti kalau di BCG sekolah kan enggak ya? tetap di tempat. Iya, iya. Oh. Jadi semisal habis buat mafia ya udah disiapkan dulu. Dan suhunya ya harus dingin. Ya, kadang kan kalau di puskesmas dia udah kayak apa tuh, kulkas gitu ya. Kalau yang ke sekolah kan biasanya gitu. MR itu disuntikkan di usia sama, MR sama, campak sama, MMR juga sama. Kalau di dokter itu kadang MMR. Kalau programnya yang pemerintah MR, measles, rubella. 9 bulan sama, ada boosternya. Boosternya itu setelah DPT di usia mulai 18 bulan juga. Tapi biasanya kalau 18 bulan itu dia suntik booster yang pentabio, dikasih jeda 1 bulan lagi.
dosisnya sama 0,5 ya. Disuntikkan di mana? Kiri. Sepertiga bagian atas lengan kiri. Kalau BCG itu lengan kanan apa kiri? BCG Kanan. kanan. Kalau yang MR atau campak itu yang kiri. Terus yang CE itu karena dia endemi ya. Kalau wilayahnya ini kan dia penyebabnya nyamuk kayak DBD gitu. Jadi seringnya di kawasan yang persawahan, kehutanan gitu. Tadi apa Bu? Japanese encephalitis. JE. Jadi itu kalau pada bayi dia bikin kejang. Encephalitis. Japanese encephalitis. Itu. Biasanya pasti kalau mau pergi ke Jepang gitu. Jadi pada bayi bisa vaksin, pada dewasa juga bisa vaksin. Terus ini di usia 10 bulan. CE. Cuman ini penyuntikannya di mana sih? Kurang tahu ya. Biasanya IM. Emang udah ada checklistnya ya Bu? Yang JE? Gak ada. Dan aku mencari di Google pun nggak ada yang menerangkan itu disuntikkan di daerah mana gitu. Cuman kan kalau rata-rata vaksin yang buat orang dewasa kan di lengan. Berarti kalau JE ini nggak wajib Bu? Nggak wajib gitu. Dan di Tambahan. Indonesia pun stoknya nggak semua wilayah ada karena kan endemi gitu. Enggak, mau tanya itu emang buat yang endemis doang. Buat yang endemis aja. Jadi kalau mau di dokter anak Berbahaya. pun ya bisa paling pesan dulu. Jadi kayak stoknya tuh nggak senasional. Biasanya sih kayak Jepang, Cina, Korea gitu ya. Asia Timur. Tapi ada juga kejadian di Australia gitu juga ada. Udah semua ya? Virus sudah ya? Kalau misalnya hepatitis B itu emang menurun. Nggak tahu ya. Oh, genetik. Dia degeneratif sih. Saya tetangga ada yang kena hepatitis kan. Terus sekeluarga dicek kan beberapa yang kena. Terus habis itu diimunisasi lagi katanya bayar 3 jutaan gitu. Karena menular ya Bisa. sih? Kayak kalian kemarin pas mau di rumah sakit Wah, vaksin belum Bu. Itu tanpa pegangan apa-apa loh gitu Bu. Tinggal berapa kali kita Pasiennya hepatitis. soalnya kan itu apa ya ya kayak banyak sih di lingkungan sekitar. Misal kalian jajan yang di pinggir jalan gitu kan kebersihannya kita nggak tahu kayak apa. Terus yang terinfeksi kalau kan penularannya melalui air ludah, keringat gitu kan. Jadi kalau satu sendok makan buat berbanyak ya bisa tertular. Makanya itu satu keluarga ya bisa ketularan ya karena penularannya aja keringat, air ludah gitu. Jadi lewat droplet, bukan yang menurun lewat darah gitu sih. Gitu.
B0 nya terlewat kan ada Pentavium yang buat membentengi itu. Tapi kalau sudah dewasa ya kadang yang kerja di rumah sakit itu sering mereka vaksin ulang. Berarti bayar Bu? Baik ya. Mandiri. Berapa Bu? Kira-kira. Depo. Kan itu putri itu. Kalau bisa berbanyak gitu kayaknya lebih murah. Kalau sekalian 1 angkatan. Iya. Berapa dan kemarin sih 3 langsung 400K naik deh setiap tahun. Per orang. Itu dari mana ini? Yang nyuntik? Vendor. Stoknya. Dari klinik apa ya Bu, saya lupa, di dekat UMS. Prodia. Bukan. Dari Iya. Lupa nama kliniknya. Saya kan kalau ke pasien bareng kan sering ya banyak yang itu sih karena hepatitis B. Kalau hepatitis yang A, C gitu kan dia bisa sembuh sendiri. Kalau yang hepatitis B itu yang lebih parah gitu karena kadang ada yang sudah sampai menggunakan hepatitis. Progres. Tapi hepatitis B itu bisa sembuh nggak? Jarang. Iya, Iya, itu berarti sama kayak HIV. Iya. Ya. Tanda gejalanya itu. Ini kan aku dia Dulu kita Kalau berani banget gejalanya ya. dari fisik sih Oh, nggak terlihat ya, Bu? tahu. Tuh, makanya biasanya sebelum vaksin kan dicek dulu gitu. Terus hamil juga dicek berulang. Saya mau tanya Bu, Ya. tentang imunisasi itu kan di lahan kan banyak yang kelewat ya Bu, yang mana nggak semua ibu patuh. Nah itu berarti kalau misal udah kelewat dari ketentuan di umur berapa itu ada batasan, misal berapa bulan itu bisa tetap dikasih atau kalau ya udah kelewat ya udah gitu. Biasanya kita nurut di kolomnya itu. Oh kolom KIA tadi. Iya, kolom KIA. Tapi kalau semisal waktu PIN itu kan dia 5 tahun sekali ya. Itu Iya. juga bisa dipenuhi waktu itu. Oh berarti nggak apa-apa. Misal ada PIN tuh buat Buat memenuhi yang tertinggal itu. Cuman kan itu butuh orang datang gitu kan. Iya. Terus stok obatnya masih ada apa enggak gitu. Jadi kalau yang biasanya itu kan misal dia datang di posyandu, terus kebetulan yang itu kayak apa sih yang sering habis itu IPV. Nah kalau kebetulan yang kurang IPV itu banyak sampai kehabisan, ya udah jadi stoknya yang di posyandu itu ya Dulu OPV segitu aja. enggak ada. Yang OPV pun yang dulu supin itu sampai habis juga. Ya, kalau habis kan udah habis gitu. Iya. Soalnya kan nggak ada stok lagi. Sampai nolak anak gitu loh Bu. Ya udah. Berarti ngelacaknya dia udah dapat belum tuh cuma dari KIA-nya Iya. gitu, Bu? Dari kayak. Jadi kalau yang di posyandu itu habis apa? Timbang, terus ukur tinggi badan, KMS ya grafiknya itu, terus antri di bagian imunisasi. Dan itu kan puskesmas yang datang. Makasih Bu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau intinya meriksa keadaan vaksin dulu. Soalnya kan kadang ini ya masih sisa. Nah kadang kalau masih sisa, kadang di puskesmas itu jadwal imunisasi Selasa sama Kamis. Ya.
misal Selasa masih disimpan nih di kulkas, nah Kamisnya itu kan dilihat keadaan vaksinnya gimana, ada perubahan warna apa enggak kayak gitu. Nah kalau yang di dokter itu kan dia bisa ini ya, ibaratnya nggak sesuai jadwal, jadi bisa satu vaksin satu anak, jadi nggak harus begitu. Oh iya, sama efek sampingnya yang bikin panas itu Pentabio, campak, BCG. Rata-rata sih bikin panas, makanya kalau selesai vaksin dikasih paracetamol. Kadang ada yang kalau bayi itu minum ASI itu kan anget ya. Kalau udah minum hangat kan biasanya keringetan. Nah kadang itu panasnya turun sendiri. Tapi kadang ada yang enggak. Makanya dikasih paracetamol. Jadi sering pada milihnya suntiknya di dokter karena nggak bikin panas. Jadi kayak udah ada apa paracetamolnya disuntiknya. Berarti ada jenis gitu ya? Iya, beda pabrikan. Padahal kalau suntik setelah vaksin itu panasnya ya cuma 1 hari. Jadi efek sampingnya ada yang sampai panas banget, ada yang cuma hangat, gitu juga ada. Tapi kalau lebih dari 1 hari itu ada nggak sih Bu? Kadang gejala itu kan dia sebenarnya udah mau flu, terus jadwalnya vaksin, Yes, gitu. yes. Jadi sekali. Makanya kalau pas mau vaksin itu nggak boleh boleh, ya. panas. Batasnya biasanya 37,1, 37,2 itu kan dia udah hangat ya, itu udah nggak boleh vaksin. Jadi suruh mundur. Iya, Gitu. Jadi kadang kalau seringnya mundur itu di usia 4 bulan. Orang-orang ASI eksklusif sudah sudah dicampur sama susu yang lain, karena kan ibu yang bekerja udah pada masuk tuh, cuti kan 3 bulan toh. Gitu. Jadi bayinya sering sakit. Kalau udah sering sakit itu mundur jadwalnya. Padahal kan kadang kalau sakit flu ya nggak tunggu seminggu sembuh ya, yang lebih. Terus kalau vaksin yang sampai membekas gitu? Iya Bu, saya masih ada Yang bekas BCG, BCG. SD. BCG, Secara emang iya IC. kamu ada itu? Makanya yang BCG juga dikasih infonya yang efek sampingnya itu. Kok nanti ada kayak bisul di daerah lengan. Kayak keloid. Jadi Kecil. kadang itu 2 minggu setelah penyuntikan dia baru kayak bisul dulu. Setelah bisul kan pecah. Nah itu baru yang ada bekasnya jaringan parutnya. Jadi kadang kan kalau yang 2 minggu terus dia kan makin membesar, kadang merah panas jadi kayak meradang gitulah. Itu dikompres aja pakai air hangat. Dia membekas karena IC gitu ya Bu? Karena efek samping dari obatnya itu. Jadi sebenarnya ya Bu ya, sebenarnya di dalam imunisasi itu isinya apa sih Bu? Isinya ya bakteri yang dilemahkan. Oh, berarti konsepnya sama kayak vaksin COVID. Iya, sama. Jadi kayak dikenalkan dulu Iya. gitu Bu. Berarti semua jenis itu bakteri yang dilemahkan semua Bu? Isinya. Vaksin kan gitu. Makanya efeknya hangat kan? Iya, karena ada kenalan benda. itu tadi. Semua makanya kalau yang anti vaksin itu kan dia nggak mau ya karena pemahaman itu tadi. Oh iya, Karena benar-benar. bakteri Ada yang gitu. Untuk semua orang. Ada lagi pertanyaan? Halo Ibu, kita responsinya semua berarti Ibu? Kocok. Oh, di Modelnya kasus atau?
seorang bayi datang Seorang bayi datang. Bayi usia 4 bulan. datang ke PMB bersama ibunya. Berarti itu bisa menjadi satu imunisasi kalau bapak itu Satu. oh satu aja. Ya kan checklistnya yang jadi satu kan cuman OPSW sama IPV kan, nilainya kan satu-satu. Pokoknya yang ada efek sampingnya agak lama yang PCG, kalau yang lain kan panas gitu aja. Terus yang disuruh kasih jeda minum kan yang OPV sama rotavirus. Kalau rotavirus rata-rata 1,5 jam sih, di situ berapa? 15 menit berapa? 15 menit. Kalau rotavirus setengah jam sih katanya. Kan tetesannya dia lebih banyak. Iya. Jadi kenapa di jeda nggak boleh minum susu? Karena ditambahkan muntah. Kalau udah muntah kan obatnya nanti nggak ikut keluar. Ini kan OPV itu diulang loh waktu kalian SD, itu kan masih dikasih. Ada pertanyaan? Cukup. Apa? Ini teman-teman tanya, kita yang pijat oksi itu belum Bu. Nah itu gimana? Mau iya jadwalnya? Atau ini ibu enggak mau nge-review? Nanti jam 1 udah ada. Berarti jenengan jadwalkan. Kapan? Oh saya itu Kamis. Iya. Oh, Kamis. Kamis jam Jam berapa? Jam 20. Jam bulannya. jam 10 itu ada AMI. AMI itu audit gitu loh. Jadi prodi dinilai sama Di sini Bu. di kantor gitu. Sekarang atau? Kamis itu. Oh, Tapi jam 10 Kamis. Jam 10 sampai jam Sampai jamnya paling ya siang ya jam 1. Biasanya kalau lebih pagi jam 8 gitu. Kan kurang berapa? Utang saya cuma situ. Ya sama ini toh. Saya minggu depan kan Kamis Jumat libur lagi. Hah? Bisa. Membingungkan.